Bapak Ibu sekalian, pertama jagalah Allah di hati, jagalah Allah di perbuatan. Yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Boleh dicatat. Nasihat ketiga Nabi kepada Abdullah bin Abbas, kalau kamu minta sesuatu, minta dulu sama Allah dan minta terus sama Allah. Boleh minta sama manusia Pak, tapi yakin kecewa. Makanya kalau kita terjemahkan, yang benar adalah, yang to the point-nya ini hadis, kalau kamu minta, jangan minta sama manusia, tapi minta sama Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau berdoa butuh sesuatu, minta sama Allah. Dulu ada syekh kami nasihati kami kayak begini Pak. Waktu saya di Sudan, ya. Beliau bilang, bahkan kalau ada yang kehilangan sendal di masjid, ya, minta langsung sama Allah. Terus ada yang bertanya Pak, salah seorang murid mahasiswa, dia bilang, Syekh, masa sendal aja minta sama Allah? Ya. Sendal aja kok minta? Dia katakan, bahkan yang lebih kecil dari itu minta sama Allah. Oh begitu Syekh? Bilang iya. Semua yang kecil-kecil pun, kalau rezekimu Allah kasih, kalau bukan rezekimu Allah tidak kasih. Ya. Maka Allah memberi rezeki sesuai dengan kadarnya, yang Allah yang lebih tahu siapa yang berhak dengan rezeki itu. Ya. Lalu beliau cerita, dia katakan ada seorang yang menempuh perjalanan di padang pasir. Orang dulu Pak, kalau di padang pasir kepanasan, apa yang dia cari? Sumber air, sumber air. Kalau ada sumber air, sumur jauh ke dalam, berarti ada air. Lalu sampai di padang pasir itu Pak, orang ini kehausan. Karena dia haus, ya, dia sangat haus ini. Maka yang dilakukan, dia tuang itu timba, gayungnya ya, untuk ambil air. Subhanallah, mungkin karena capek sekali di jalan, jatuh di sumur. Capek jalan, mau angkat itu air yang ditimba, tidak bisa, tidak kuat, dia jatuh. Coba ini cerita nyata di Arab dulu, kisah zaman bahula, belum maju seperti sekarang Arab Saudi, belum ditemukan minyak. Iya. Arab Saudi tanpa minyak, hanya negara biasa Pak. Iya. Seperti Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, itu Allah titipkan minyak semua di situ Pak. Mereka kaya karena minyak. Kapan? Dan ingat, minyak itu habis. Ingat ya, minyak itu sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Kalau sudah habis di satu tempat, dia harus ngebor di tempat yang lain. Ya. Sama kayak waktu saya ke Riau, ya, ada namanya kota Dumai. Pernah dengar Dumai? Itu dari Riau, Pekanbaru, kita masih terbang satu kali lagi pakai wings sampai di Dumai. Dumai itu Pak, cuma menyeberang pakai kapal Melakanya Malaysia. Iya. Saya pernah ceramah di sana. Bayangkan Pak, ketika perjalanan dari bandara ke hotel, ya, itu kanan kiri saya tempat ngebor minyak. Di sana 3 perusahaan minyak besar. Chevron punyanya Amerika, Petronas punyanya Malaysia, Pertamina punyanya Indonesia. Besar-besar semua Pak, Dumai. Dan unik, lebih mahal air putih daripada bensin di sana Pak. Di sana lebih mahal air. Bahkan di hotel hanya ada beberapa hotel yang airnya bisa bersih betul. Sisanya itu airnya kayak tercampur-campur dengan ada pasir-pasirnya. Subhanallah. Dumai. Ya, boleh searching. Ini salah satu kota yang paling luas daratannya di Indonesia juga. Dumai namanya. Kota minyak ini, Dumai. Saya kesana Pak, saya bilang Masya Allah, kayanya lah ini Indonesia Pak. Luar biasa. Batu bara ada, minyak ada, nikel banyak. Apalagi nikel. Oh, nikel kita di Morowali Pak. Saya ke Morowali. La haula wala quwata illa billah. Iya. Tidak enak jika sebut nama di sini. Ada satu menteri, itu nikel punya dia semua. Iya. Saya tidak usah sebut namanya. Mungkin sudah tahu semua siapa nama menterinya. Itu nikel. Ditanya orang, itu punyanya jenderal ini. Itu menteri itu. Iya. Di Morowali Pak. Di Kolaka.
Pomala. Itu juga nikel Pak. Masya Allah. Ini Indonesia luar biasa. Nah, kita kembali Pak pada cerita tadi. Lihat, orang itu Pak pas mau ambil air jatuh. Ketika dia jatuh ke sumur, coba lihat. Kemudian datang orang yang lain, dia dengar ada suara, tolong, tolong, tolong. Gitu coba bayangin. Tolong, tolong. Maka orang itu apa yang dia lakukan Pak? Dia ambil semacam tali, dia lempar ke bawah, dia bilang pegang di tali itu. Jadi nah ini orang pelan-pelan di tali itu sampai selamat. Ketika dia selamat Pak, karena dia habis tenggelam di bawah, dia kasih baring-baring begini badannya. Ini orang yang menolong kebetulan bawa botol, isinya masih ada sepertiga. Kemudian ini botol diminum oleh orang yang tadi tenggelam. Bayangkan, dia mau minum air sumur, dia tidak minum itu air sumur karena kan tenggelam. Justru yang dia minum apa? Sepertiga sisa air yang mau diisi ulang sama orang yang datang ini. Diminum sepertiga. Karena dia capek Pak, lelah, dia tidur. Ketiduran. Orang yang tadi menolong pergi. Sudah dia isi botolnya semua, dia bawa banyak botol, dia musafir, dia pergi. Orang yang tadi tenggelam ini bangun. Setelah beberapa jam dia tidur. Ketika dia bangun Pak, karena dia tidur di padang pasir, haus. Apalagi dia lakukan? Dia ambil lagi tuh timba, dia lempar lagi ke bawah. Mungkin karena baru bangun tidur, belum full semua nyawanya, jatuh lagi. Bayangkan, jatuh lagi Pak. Tapi kata Syekh, jatuh yang keduanya, dia sudah tidak sempat bilang tolong. Langsung diambil nyawanya oleh Allah. Meninggal. Jatuh yang keduanya langsung meninggal tenggelam. Apa hikmahnya Pak? Rezeki tidak akan tertukar. Walaupun kau bilang ini rezekiku depan matamu, kalau memang bukan rezekimu, kau tidak akan minum air itu. Saya tanya Pak, orang yang meninggal ini, ada nggak air sumur itu dia minum? Tidak ada. Dia sampai di dalam itu tidak bisa minum, dia tenggelam. Tolong, 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 diambil. Naik ke atas, apa yang dia minum? Sisa air botol. Apa maksudnya Pak? Ini orang yang bawa botol tidak pernah menyangka bahwa rezeki terakhirnya itu orang dia yang bawa. Makanya kata para ulama, cerita nyata ini dari Syekh, beliau mengatakan makanya pas jatuh pertama dia nggak langsung meninggal. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, tidak akan pernah meninggal anak cucu Adam kecuali semua rezekinya sudah dikasih oleh Allah. Ternyata masih ada rezeki yang dia tunggu. Apa itu? Sepertiga air botol yang dibawa oleh orang. Entahlah ini orang datang dari mana. Ya, tapi bayangkan Pak, botol itu ternyata rezekinya. Jadi kalau rezeki kita Pak, biar dari manapun datangnya pasti sampai ke kita. Kalau bukan rezeki kita, biar di depan mata. Kalau bukan rezeki kita, kita nggak akan pernah menikmatinya. Coba bayangkan. Itulah kenapa kalau minta jangan sama manusia, sama Allah. Karena yang kasih rezeki siapa? Allah. Mohon maaf, banyak Pak di pegawai-pegawai. Iya. Kalau ada bosnya, cari perhatian. Iya. Pokoknya harus dia lihat Kak bosku. Rezekimu sama Allah, kau cari perhatian sama Allah. Azan, sholat, cari perhatian sama bos. Sekalinya ada penaikan jabatan, dia tidak dikasih naik jabatan. Temannya yang biasa-biasa saja naik jabatannya. Sakit hatinya, kecewa. Kenapa? Karena hari-hari cari perhatian sama bos yang naik jabatan bukan dia, sahabatnya, temannya. Makanya berharap sama manusia kecewa. Apa yang paling mengecewakan di bumi ini Pak? Di dunia ini? Satu Pak, ketika kau sandarkan harapanmu sama manusia, pasti kau kecewa. Maka sandarkan harapan kepada siapa? Allah. Betul Pak. Mau lunas utang, mau punya jodoh, mau punya anak,
jangan sama manusia. Minta sama siapa? Allah. Nasihat keempat. Wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong sama Allah. Tadi kalau berdoa, yang ketiga kan, jika engkau berdoa, berdoalah kepada Allah. Tapi ini, jika engkau memohon pertolongan, mohonkanlah pertolongan itu kepada Allah. Idasta'anta. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Minta tolong sama Allah. Oke. Ya. Sama, kira-kira begitu tadi. Mirip dengan penjelasannya yang nomor 3. Minta tolong sama manusia itu kecewa. Minta tolong sama Allah baru tidak kecewa. Boleh nggak Ustaz minta tolong sama manusia? Boleh. Tapi jangan lupa, yang bisa menolong kita bukan manusia, tetapi siapa? Allah. Minta tolong sama manusia ikhtiar, usaha. Yang membuat kita dapat pertolongan atau tidak, Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, ini nih. Lihat ini, panjang. Nabi mengatakan pada Abdullah bin Abbas, nasihat kelima. Wa'lam. Ini nah. Kalimat ini pegang baik-baik. Ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, wa'lam annal ummah law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka bi syai'in illa ma katabahu Allahu lak. Kata Rasulullah pada Abdullah bin Abbas, ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, walaupun semua manusia berkumpul, semuanya ingin menolongmu, semuanya ingin membantumu, semuanya ingin memberi manfaat kepadamu, kalau Allah tidak takdirkan itu terjadi, maka tidak ada satupun pertolongan manusia itu sampai kepadamu. Walau ijtama'u, masih dilanjutkan oleh Nabi, masih nasihat kelima, dan andaikan mereka berkumpul ala an yadurruka bi syai'in lan yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Kalau sebaliknya semua mereka berkumpul satu dunia, Pak. Nabi bilang ummah itu satu dunia. Andaikan satu dunia ini orang semua berkumpul untuk membahayakanmu. Ini yang nasihat selanjutnya. Untuk membahayakanmu, mencelakakanmu, menyakitimu. Tapi Allah tidak takdirkan itu terjadi dan ada Allah yang menolongmu, maka satupun kezaliman mereka, kejahatan mereka tidak akan ada yang sampai kepadamu kecuali yang Allah takdirkan. Apa inti dari nasihat kelima ini, Pak? Ini tauhid, Pak. Nabi memberikan nasihat luar biasa pada Abdullah bin Abbas. Jangan takut sama siapapun. Jangan takut sama siapapun, Pak. Takut hanya pada Allah. Kadang itu, Pak, mungkin ada yang pedagang di pasar, penjual. Kalau kita jujur, Pak, tidak usah takut, Pak. Ada jitu rezeki. Ustaz, main curang semua penjual di sini, Ustaz. Kalau kita tidak menjual dengan curang juga, tidak ada rezeki, Ustaz. Jangan, Pak. Karena percaya, Pak, biar dia bagaimana menipu, berbuat curang, kalau rezeki kita ditakdirkan, orang akan datang ke kita. Betul ini, Pak. Dan kalau bukan rezeki, mohon maaf, kalau bukan rezeki dan bukan takdir kita, bagaimanapun kita mencari, Allah tidak akan takdirkan kepada kita. Coba bayangkan. Jadi, Pak, bismillah, ya. Nasihat yang kelima ini menguatkan kita. Boleh ditulis, sudah ditulis belum? Ketahuilah, jika seluruh manusia berkumpul, ketahuilah, jika seluruh manusia berkumpul untuk memberikanmu manfaat, maka tidak ada satupun manfaat yang akan sampai kepadamu kecuali yang Allah takdirkan untukmu. Dan sebaliknya,
Jika seluruh manusia dan sebaliknya, jika seluruh manusia berkumpul untuk membahayakanmu, maka ketahuilah tidak akan ada satu bahaya pun yang sampai kepadamu. Tidak akan ada satu bahaya pun yang sampai kepadamu kecuali yang Allah takdirkan untukmu. Kecuali yang Allah takdirkan untukmu. Pas ya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kata Nabi SAW, pena sudah diangkat dan sudah kering catatan. Apa artinya? Kalau sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz, sudah takdir tak? Biar orang mau halangi ki. Ya. Makanya caleg-caleg yang datang ke saya bilang apa? Ya, kalau dia sama seumuran, bro, gitu ya. Kalau dia lebih tua, Pak. Ya, dia minta nasihat nih sama saya, Pak. Ya, ada yang minta nasihat plus minta suara. Dia bilang, Ustaz, bantu Kak suara dulu, Ustaz. Saya bilang, Pak, iya, kalau mau kita menang, gampang. Ih, betul, Ustaz. Iya. Bangun kita tahajud tiap malam. Berdoa sama Allah. Ustaz, serius kayak ini, Ustaz. Saya serius kan juga. Allah itu turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Saya bilang, minta langsung sama Allah. Saya ini, Pak, biar saya gerakkan 10.000 orang untuk pilih ki. Kalau dia tidak mau pilih, tidak akan dia pilih. Tapi kalau Allah sudah gerakkan orang untuk tusuk kita punya. Bayangkan, Pak, dapil-dapil. Berapa partai? 18 misalkan. Kali meki satu dapil, misalkan DPRD Makassar. Satu partai 10 calon. 180 sainganmu. Iya. Hanya Allah yang bisa gerakan. Makanya banyak caleg stres. Kenapa? Karena dia bergantung sama manusia. Iya. Kalau mau tidak stres, minta sama Allah. Iya. Saya bilang kalau sudah takdir tak, Pak, sudah ditulis di sana, pasti kita yang jadi. Makanya rumusnya sederhana. Bangun sholat tahajud, berdoa sama Allah, banyak menolong orang. Allah pasti tolong. Oh begitu, Ustaz. Iya. Jadi berapa suara ini, Ustaz? Saya bilang saya tidak tahu. Iya. Karena saya juga tidak bisa gerakkan orang, Pak. Orang akan datang dengan hati nuraninya. Oh begitu, Ustaz. Iya. Begitu juga pengusaha, guru, dosen, ya, pedagang di pasar, petani. Petani juga, Pak. Kalau orang bertani tidak pakai iman, stres, Pak. Apalagi mohon maaf, kalau terjadi musim-musim apa namanya? Musim-musim banyak hama. Mestinya biasa sekian ton. Tiba-tiba kodong biar 1 ton tidak ada baik. Itu stres, Pak, petani. Makanya saya bilang sama petani, pernah saya ceramah di Sidrap. Saya ingat sekali. Kumpul petani-petani, Pak. Ada pengusaha beras di Sidrap undang saya di masjidnya. Kumpul petaninya. Saya bilang, kalau ada petani siang azan sholat zuhur, dia tidak pergi sholat, hati-hati. Saya tidak takut-takuti. Allah marah. Karena sama dengan kamu mengatakan kamu yang tumbuhkan itu tanaman, kamu yang tumbuhkan itu padi. Padahal dalam surah Al-Waqi'ah dalam Al-Quran, antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Allah jelas tegaskan, apakah kalian yang menumbuhkan tumbuhan tanaman atau saya yang menumbuhkan? Saya tanya di situ semua, Pak. Tabib, bapak-bapak petani, jawab saya. Siapa yang kasih tumbuh padi tak? Kita atau Allah? Allah, Ustaz. So, saya tanya lagi, adakah pernah kita tanam padi ternyata tidak tumbuh? Ada yang dimakan hama, dimakan tikus. Ada enggak? Ada, Ustaz. Jadi, Pak, saya bilang, biar kita pasangi apa itu perangkap tikus. Ada juga biasa itu kayak orang toh, baru kasih apa itu baju-baju toh, Pak. Biar kita pasangi apa? Kalau kita tidak sholat, hati-hati ki. Ada yang menangis, Pak, petani. Bayangkan itu. Jadi Masya Allah, penting kembali kepada Allah Subhanahu